Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang masih dengan Ucup ya, masih di game Undawn. Hari ini gue mau masuk ke segmen home decor. Kita akan mendekorasi ruangan. Nah, salah satunya yang gue ambil temanya adalah kantor dan tempat pertemuan. Kayaknya gue pernah diminta request, cuman baru kesampaian ya. Jadi hari ini gue mau mendekorasi ruang bertemakan kantor di rumah. Nah, kebetulan ini juga jarang sekali gua pakai tema ini, dan kebetulan juga karena menurut gua bagus. Gak ada salahnya ya kita membuat kantor di rumah untuk variasi ruangan. Nah, kita langsung aja. Jadi kebetulan ini gua pakai di mode draft, di mode blueprint. Jadi apapun itu bisa nanti disesuaikan sama kalian ya. Gua ngambil ruangan itu 5 kali 5 dan gua petakan si bagian wilayahnya seperti ini. Oke, nanti kalian bisa lihat aja di layar ya. Pokoknya pas kalian nonton saat ini. Seperti itu ya. Oke, pertama kita akan mulai dengan penambahan dinding. Itu letaknya paling luar. Jadi kalau misalnya ada lantai warna hitam kotak-kotak, itu tempat kita akan meletakkan lemari. Nah, bagian belakangnya kita akan tutupi dengan dinding yang tingginya 1,5. Oke ya, tetap kita memakai satu dinding untuk ruangan, tapi setengahnya untuk kreasi. Lalu di bagian paling kiri, kita jarakkan 2 blok alias 2 kotak untuk kita letakkan lemari seperti ini. Jadi lemari ini ukurannya itu kurang lebih ada 1,75, nah, kurang lebih. Jadi kita bikin 3. Nah, boleh kalian pilih sesuka hati dengan lemari yang diantara yang ini. Oke, lalu kita letakkan dinding 1/4, lalu ditutupi pakai dinding 1. Yang di belakangnya tadi kita ganti dengan dinding 1/4 dikali 2 seperti ini. Untuk gunanya kita akan meletakkan lampu. Nah, lalu kalian letakkan lantai seperti ini, dan kita akan meletakkan lampu. Tapi sebelumnya, tips dari gua untuk memudahkan agar lampunya sinkron alias tertata rapi, pakailah wallpaper langit-langit ini. Ya, lantai ini gunanya buat langit-langit, nanti kita meletakkan lampu. Nah, dari sini tinggal kita letakkan lampu yang sesuai dengan keinginan kita, arahnya di mana. Nah, kebetulan gua letakkannya seperti ini. Oke, nah setelah selesai, nanti kita akan menutupi si lampunya. Jadi tema dari kantor ini, lampu yang ada di beberapa bagian lemari itu seperti lampu tancap ya, lampu yang ada di dinding. Dinding yang di sebelah kanan kita ganti dengan polanya seperti ini. Tujuannya agar bisa ditutupi pakai lantai seperti ini. Lalu kita tutupi dengan dinding setengah seperti ini. Nah, gitu ya, udah kelihatan. Ada bolong sedikit sebelah kiri, nah itu nggak masalah. Nanti akan kita tutupi pakai ornamen apa aja, aksesoris apa aja. Lalu kemudian yang bagian tengah, ini inti dari meja utama, meja kantor utama ya. Tetap dibagi menjadi 2 blok. Untuk dinding ini kalian bisa dapatkan dari Pulau Aurich ya, reputasi wilayah kalau nggak salah. Nah itu karena cocok banget dengan tema kita, jadi itu yang gua pakai. Di atasnya tetap dikasih lampu, cuman sedikit lebih naik. Nah, paling atas banget. Nah, seperti ini. Oke. Lalu ditata pakai lampu seperti ini. Kebetulan gua nggak pakai langit-langitnya, mungkin karena udah terbiasa kali ya. Jadi terserah kalian. Dan di sini gua ngasih lampu agak sedikit banyak. Kurang lebih ada 6 untuk langit-langit di meja utama kantor kita. Lalu ditutupi pakai lantai dan ditutupi juga memakai dinding ukuran setengah seperti ini. Untuk menutupi kabel. Ya, gitu. Oke ya, kelihatan ya. Nah, untuk di bawahnya kita akan menggunakan lantai yang wallpapernya seperti ini ya. Namanya kayu walnut. Karena itu bagus banget. Nanti deh kenapanya. Lanjut pakai aksesoris seperti ini, itu juga dapat dari Pulau Aurich. Ya, di kiri dan di kanannya lokernya ya, loker meja utama. Dan kalaupun ada gambar, boleh diletakin gambar di tengah-tengahnya. Yang penting stabil ya. Dan territory box kayak brankas. Lalu lanjut di sebelah kanannya lagi, kita kasih lemari seperti ini, cuman bedanya dibagi setengah, ya. Jadi dibikin setengah agak mojok ke dalam. Nah, pokoknya seperti ini. Nanti akan kita tutupi pakai dinding ukuran 1. Nah, jadi ukuran yang di satu lantai itu pas. Nah, seperti ini. Nah, tetap sama polanya, membuat lampu di atas seperti ini. Nah, kalau di sini cukup 2 lampu aja. 2 lampu tanam seperti ini ya. Kayaknya pola yang seperti ini sama sebelumnya ya.
Nah, yang bagian di sini gua ganti, kayaknya perlu pondasi untuk yang meletakkan lantai. Kalaupun kalian udah bikin, pokoknya disesuaikan aja dengan yang ada di video ya. Nah, seperti ini. Nah, akhirnya ada bagian kiri dan kanan meja, lemari ya, lemari buku. Lalu ini gua bikin pajangan. Jadi di dalam kantor itu tidak hanya rak-rak buku, tapi pajangan juga ada, menambah kesan mewahnya kantor. Di sini gua masang pajangan kayak rusak gitu ya. Kalau nggak salah kita punya. Nah, di sini lampunya gua pasang 4 di satu lantai, ada di sudut-sudutnya. Gua kasih lampu, boleh dikreasikan modelnya. Temen kebetulan gua bikin yang kayak gini. Nah, gitu ya. Tinggal nanti ditutupi pakai lantai, lalu ditutupi juga pakai dinding setengah. Untuk bagian belakang, gua kasih dinding kaca. Tujuannya kalau misalnya ini kantor nanti kalian aplikasikan ke rumah, masih bisa dilihat dari luar. Mau itu lantai 1 atau lantai 2, makanya gua kasih kaca. Pajangannya rusak ini bagus ya, kalau nggak salah kita udah dapat dulu. Ataupun pajangan yang lain boleh, yang mengkilat boleh. Nah, ini bagian bawahnya, seperti itu ya. Nah, ini udah kelihatan nih. Nah, tinggal terakhir di bagian sini, gua kasih tempat rak, alias wardrobe-nya juga masuk. Di sini gua kasih tempat penyimpanan dari lemari baju, ya kayak jas-jas gitu. Tapi di belakangnya tetap dikasih dinding seperti ini. Kalau nggak salah kita dapat juga. Diletakkan di bagian belakang. Nah, seperti ini. Lalu diletakkan lantai seperti ini. Untuk bagian rak paling bawah ya. Dan di atasnya kita letakkan lantai untuk pondasi si lampu. Nah, seperti ini ya. Cukup 2 lampu aja. Nah, oke ya. Tinggal nanti kalian sesuaikan dengan selera kalian untuk peletakannya. Nah, lalu di sini tetap ditutupi memakai lantai. Nah, ditutupi juga memakai dinding setengah. Untuk raknya, karena ada 2 bagian, jadi gua pengen agak mepet ke lampu. Nah, sisanya kosong. Oke. Nah, nanti tinggal di bagian bawahnya dikasih lampu jika memang dibutuhkan. Untuk bagian atasnya, atas rak lemari baju itu sebenarnya bebas. Kebetulan di sini gua kasih kosong aja. Cuman kalaupun kalian mau ngasih sesuatu boleh. Nah, ini ya penampakannya rak kita, ruangan kita. Nah, tinggal nanti kalian sesuaikan semua yang belum ukuran 1,5. Nah, tinggal ditambahkan dinding 1/4 hingga menyesuaikan. Nah, gitu. Oke. Boleh ya, nanti ini tinggal kalian warnain. Nah, cuman di sini gua kasih referensi warna yang sedikit lebih gold, cream gold gitu modelnya. Yang ada pakai granit ya, wallpaper granit yang bagus itu. Nanti gua kasih referensinya. Nah, cuman sisanya bebas. Kebetulan ini gua kasih kaca sebagai ilustrasi aja bahwa ini modelnya seperti ruangan. Oke, kita warnain. Dan ini hasilnya ya. Jadi di pewarnaan ini gue mau ngasih referensi jenis warna. Pertama adalah lantai yang dekat buku, itu pakai warna yang ini. Pola kayu walnut. Nah, lalu kalau untuk yang di bagian atas dekat lampu, itu kan juga pakai dari lantai. Tapi itu pakai jenisnya warna yang ini, daun kaki. Nah, gitu. Oke. Nah, itu yang memperlihatkan layaknya seperti si dinding, warna dindingnya. Nah, untuk yang di ornamen, itu gua kasih warna yang seperti ini. Tuh, wallpaper abu-abu terpasang. Nah, yaitu karena mirip dan warnanya serumpun ya. Sedangkan warna kita tuh gelombang krem. Nah, itu yang warna dasar dinding kita pakai. Nah, di atasnya langit-langit itu gua kasih warna coklat biar ada kontrasnya. Ya, itu referensi warna ya. Nah, sekarang untuk yang bagian langit-langit kita lanjut. Bagian langit-langit ini gue sengaja kasih ukuran setengah tadi tambahan biar kita bisa kreasikan. Ini paling sering gue pakai buat bikin rumah karena ya daripada hanya langit-langitnya polos, mending kita tambahkan sesuatu seperti ini. Gitu, ada dimensinya. Nah ya, tinggal kalian pasang di sekitarnya di lantai, lalu nanti tinggal di tengah-tengahnya dinaikkan 1/4. Nah seperti ini. Oke, untuk memudahkan kalian memasang lampu di tengah-tengahnya, gue kasih saran juga wallpaper di sudut-sudut biar kita tahu bagian tengahnya seperti apa. Dan akhirnya gue memilih lampu. Lampu yang gue rekomendasikan adalah lampu yang besar dan menyala. Kalau bisa kalian punya, nggak apa-apa, pakai aja yang gitu. Nah, kebetulan gue memilih ini ya.
Dan di beberapa sudutnya gue kasih lantai sabit seperti ini, biar ada kreasinya lah. Oke, nah tinggal kita warnai untuk di bagian langit-langitnya ya. Nah, ini hasilnya. Jadi gue memilih warna yang coklat gelap, tapi yang di bagian tengahnya coklat yang agak lebih terang. Sekali lagi, biar ada kontras warnanya. Jadi nggak terlalu polos ya, nggak terlalu mengandalkan modern albaster nih wallpaper kita. Nggak selalu putih aja. Oke, karena disesuaikan sama warna dinding. Yang di atas kosong, bisa kalian kreasikan apa aja nanti. Tapi ini kebetulan yang gue pakai untuk sekarang. Tema si kantor kita ya, elegan mewah gitu sih ya. Nah, kita masuk ke bagian terakhirnya. Pertama untuk bagian lantai, di sini gua memilih lantai yang jenisnya redwood. Kenapa? Karena lantai ini adalah lantai yang gelap, yang lagi-lagi bertolak belakang dengan warna dasar dinding kita, dan warnanya juga bisa menyesuaikan nanti dengan furnitur yang kita pasang di atas lantai itu. Nah, akhirnya gue memilih yang warna ini. Kalaupun kalian punya ada selera yang lain, boleh. Yang penting asal berbeda. Jangan terlalu terang juga, dan jangan terlalu gelap. Untuk meja utama dari kantor kita, gue tidak memasang dengan memakai struktur. Alhasil gue hanya memainkan furnitur seperti ini ya. Untuk meja komputer, gue pakai yang dari fitur. Dan meja utamanya gue pakai apa coba? Iya, ini ya. Tempat sepatu. Bener banget. Karena apa? Ukuran meja sepatu ini sebenarnya paling pas dengan yang ukuran kursi. Nah, ini gua tambahkan sedikit aksesoris seperti dinding seperempat sebagai tambahan aja sih ya. Nah, lalu tinggal gua warnain. Kenapa gua pakai yang sepatu dan tidak meja yang lain? Karena ya udah aja cocok gitu. Gua nggak tahu kenapa ya. Karena pas dengan ketinggian kursinya. Karena kursi yang gue pilih adalah kursi putih yang F2P punya, atau kita semua punya. Itu kalau nggak salah dari Misi ya, yang ini. Dan itu termasuk mewah. Dan pas juga lagi dengan warna tema kita. Nah, tuh ya. Nanti tinggal kita tambahkan aksesoris di atas meja utama kita ya. Salah satunya mungkin ada global, lalu ada telepon, bisa jadi ada pajangan foto, atau bisa juga dengan buku. Nah, terakhir nanti bisa ditambahkan lampu. Ya, itu terserah aja. Yang penting menyesuaikan sama meja kantor. Lalu untuk bagian dinding aksesoris tadi, gue menambahkan ornamen yang lain. Nah, gue milih ini. Kalaupun misalnya kita nggak punya, nggak apa-apa. Yang lain aja. Ini kan kebetulan karena mode draft ya. Untuk bagian dalamnya, gue tambahkan seperti ini. Penyimpanan kecil dan bunga. Nah, gitu. Oke. Lalu tinggal disesuaikan kayaknya. Gue perbaiki warnanya dan gue memilih warna ini ya, hitam kebiruan. Bagus juga. Ada sedikit perbedaan warna. Nah, tinggal nanti di bagian depan meja kantor kita jangan lupa ditambahkan kursi ya. Kursi tamu, kursi klien. Nah, seperti itu. Oke, dan kalau untuk meja wilayah ruang kantor itu nggak boleh terlalu banyak ya. Jadi harus simple, minimalis tapi mewah. Jadi di sini gue hanya meletakkan kursi sofa ya, ditambah karpet. Karena kalau gue tambahkan yang lain-lain dan banyak macam-macamnya, bukan kantor lagi jadinya ya. Jadi gue memilih sofa yang panjang, 2 seperti ini contohnya. Bolehlah pilih yang lain pun kalau misalnya kalian punya, tapi jangan yang aneh-aneh ya warnanya. Dan sama kursi single seat yang sofa juga seperti ini. Nah, tinggal ditata aja. Nah, ini tinggal gue poles. Dan ini hasil akhirnya. Ya, inilah ruang kantor kita yang ada di rumah yang bisa kalian jadikan referensi. Boleh sedikit room tour. Di sini gue kasih jukebox dan beberapa ornamen untuk mini pantry ya, buat minum kopi gitu. Di sini meja kantor utama kita. Ya, tidak ada perubahan, sama seperti yang tadi juga gitu. Simple aja. Oke, ini pajangan rusak. Boleh kalian pilih pajangan yang lain. Ini achievement atau reward ya, kayak piala atau foto-foto boleh. Nah, ini wardrobe jas. Di atasnya kosong, apa aja kalian mau isi, boleh. Ya, ini hasil akhir dari ruangan kantor kita ya yang di rumah. Kalaupun kalian misalnya buat rumah dan pengen ada kantor, ini adalah ide atau referensi dari gua buat kalian bisa terapkan nantinya. Oke?
Segitu dulu dari gua untuk membuat dekorasi kali ini. Terima kasih banyak kalian sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like dan di share jika bermanfaat. Subscribe channel YouTube untuk selalu mendukung dan tahu tips dan trik lainnya, apalagi dekorasi seperti ini di game Undawn. Ya, thank you banget ya. Kita ketemu di video selanjutnya. Ucup pamit. Bye bye.